1歳、22歳、23歳ぐらいの子供だったと思いますけども、今は本当にプロフェッショナルの選手になって、成功している姿を見ることができたなと思います。そんな、非常に成長している。Garuda kita melaju ke semifinal dan akan menghadapi Jepang, tim yang kuat. Jepang di babak perempat final mengalahkan Afghanistan dengan telak 6-0. Ini luar biasa kalau bisa dikatakan bahwa memang level mereka berbicara. Kualitas Jepang sangat dominan dan tidak bisa diimbangi oleh. Dipastikan hadapi timnas Indonesia di semifinal AFC Asian Cup, pelatih Jepang mulai was-was melihat permainan futsal Garuda. Kepastian duel antara timnas futsal Indonesia dan Jepang di semifinal AFC Asian Cup langsung mengundang perhatian besar di kancah Asia. Pertemuan ini bukan sekadar laga empat besar, melainkan bentrokan dua filosofi futsal yang berbeda. Jepang datang dengan reputasi raksasa Asia, sementara Indonesia hadir sebagai kekuatan baru yang sedang menanjak tajam. Dalam dinamika inilah, kubu Jepang mulai menunjukkan kewaspadaan tinggi terhadap permainan Garuda. Perjalanan Indonesia menuju semifinal telah mengubah cara pandang banyak pihak. Kemenangan demi kemenangan diraih dengan pendekatan berani dan disiplin tinggi. Indonesia tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kecerdasan membaca permainan. Pola ini membuat lawan-lawannya kesulitan mengembangkan ritme, termasuk tim-tim yang secara tradisi lebih mapan. Jepang, sebagai salah satu kekuatan futsal terbesar di Asia, dikenal dengan organisasi permainan yang rapi dan tempo tinggi. Namun menghadapi Indonesia, mereka tidak bisa lagi mengandalkan status unggulan semata. Permainan Indonesia yang cair, agresif, dan penuh variasi memunculkan potensi ancaman nyata bagi dominasi Jepang. Kekhawatiran kubu Jepang muncul dari kemampuan Indonesia memadukan pressing ketat dengan transisi cepat. Dalam beberapa laga terakhir, Indonesia kerap mematikan kreativitas lawan sejak fase awal build-up. Strategi ini membuat tim-tim unggulan kehilangan kenyamanan bermain, sesuatu yang jarang mereka alami. Selain itu, fleksibilitas taktik Indonesia menjadi faktor yang diperhitungkan serius. Garuda mampu mengubah pendekatan permainan di tengah laga tanpa kehilangan keseimbangan. Kadang bermain menekan, kadang menunggu dan memanfaatkan celah. Variasi inilah yang membuat Jepang harus bekerja ekstra dalam menyusun rencana menghadapi semifinal. Secara psikologis, momentum kini berada di pihak Indonesia. Status sebagai underdog justru menjadi keuntungan tersendiri. Indonesia bermain lepas, tanpa beban sejarah, namun dengan kepercayaan diri tinggi. Kondisi ini seringkali menjadi ancaman tersembunyi bagi tim besar seperti Jepang yang terbiasa mendominasi. Jepang juga menaruh perhatian besar pada kekuatan mental Indonesia. Dalam laga-laga krusial, Indonesia menunjukkan ketenangan luar biasa di momen genting. Ketika tekanan meningkat, permainan Garuda justru terlihat semakin solid. Ini menjadi sinyal bahaya bagi Jepang, yang memahami betul betapa pentingnya stabilitas mental di fase semifinal. Pertemuan ini juga memiliki makna simbolis bagi Asia. Indonesia kini menjadi wakil Asia Tenggara yang membawa semangat baru, sementara Jepang mewakili tradisi panjang futsal Asia Timur. Bentrokan ini dipandang sebagai ujian apakah kekuatan baru mampu menggoyang dominasi lama. Dari sisi teknis, Jepang dikenal unggul dalam penguasaan bola dan rotasi cepat. Namun Indonesia memiliki keunggulan dalam duel intensitas dan efektivitas penyelesaian akhir. Kombinasi ini menciptakan pertarungan yang sulit diprediksi, memaksa Jepang untuk lebih berhati-hati dalam mengatur garis pertahanan. Kewaspadaan Jepang juga dipicu oleh kemampuan Indonesia memanfaatkan situasi bola mati. Beberapa gol krusial Indonesia lahir dari skema yang terorganisir rapi. Hal ini menambah daftar aspek yang harus diantisipasi Jepang, mempertebal rasa was-was jelang laga semifinal. Di luar lapangan, perhatian media Asia terhadap duel ini semakin besar. Banyak yang menilai bahwa Jepang tidak lagi menghadapi lawan yang bisa diremehkan. Indonesia datang dengan identitas jelas dan rasa percaya diri yang tinggi, sebuah kombinasi yang berbahaya di level semifinal. Bagi Indonesia, laga melawan Jepang menjadi kesempatan emas untuk menegaskan status baru mereka.
Ini bukan hanya soal lolos ke final, tetapi tentang membuktikan bahwa kebangkitan futsal Indonesia adalah nyata dan berkelanjutan. Tekanan justru lebih besar berada di kubu Jepang, yang harus menjaga reputasi mereka sebagai raksasa Asia. Situasi ini menciptakan dinamika menarik. Jepang dipaksa keluar dari zona nyaman, sementara Indonesia menikmati posisi sebagai penantang yang penuh momentum. Dalam kondisi seperti ini, satu detail kecil bisa menjadi pembeda besar. Menjelang semifinal, kedua tim tentu melakukan persiapan maksimal. Namun satu hal sudah jelas, Indonesia telah berhasil menanamkan keraguan di benak lawan. Jepang tidak lagi memandang pertandingan ini sebagai formalitas, melainkan sebagai laga yang bisa menentukan arah kekuatan futsal Asia ke depan. Apapun hasil akhirnya, kepastian duel ini telah menciptakan narasi kuat. Indonesia kini berdiri sejajar di panggung semifinal AFC Asian Cup, menghadapi Jepang dengan kepala tegak. Kewaspadaan kubu Jepang menjadi pengakuan tak langsung atas kualitas dan perkembangan pesat futsal Indonesia. Ketika peluit semifinal nanti berbunyi, Asia akan menyaksikan lebih dari sekadar pertandingan. Dunia futsal Asia akan melihat apakah kekuatan baru bernama Indonesia mampu melangkah lebih jauh, atau Jepang berhasil mempertahankan dominasinya. Yang pasti, rasa was-was dari